pagi, berjumpa kembali di DNC Channel, kita belajar bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai teks ulasan, khususnya mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah teks ulasan untuk mengetahui struktur dan kaidah beserta perbedaan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah. Teks ulasan memiliki struktur dan ciri kebahasaan yang berbeda dengan jenis teks yang lain. Sebagai salah satu kegiatan mengapresiasi produk karya seni, ulasan yang dipaparkan dalam teks harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga mampu memberikan sumbangsih yang berharga baik bagi penulis atau pengarang, pengulas, maupun pembaca. Pertama-tama, di sini kita akan membahas struktur teks ulasan terlebih dahulu. Struktur teks ulasan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada identitas karya. Identitas karya itu mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung. Hal itu seperti yang tampak pada teks mengenai ulasan film dan lagu. Struktur teks ulasan yang kedua adalah orientasi. Orientasi biasanya terletak pada paragraf pertama sebuah teks ulasan, yakni menjelaskan keberadaan sebuah karya sastra yang mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai kalangan. Struktur teks ulasan yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis biasanya berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi dari sebuah karya sastra. Struktur teks ulasan yang keempat adalah analisis. Analisis biasanya berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Struktur teks ulasan yang kelima atau yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi biasanya berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang struktur dari teks ulasan itu sendiri, nah kali ini Ibu akan tampilkan satu buah contoh teks ulasan lengkap beserta analisis strukturnya. Jadi, tolong disimak baik-baik ya. Berikut ini salah satu contoh teks ulasan yang berjudul Berlayar dengan Perahu Kertas. Identitas buku terdiri dari judul, perahu kertas, penulis di, tahun terbit cetakan pertama tahun 2009, penerbit Bintang Pustaka dengan nomor ISBN 978-979-1227-0. Nah, ini semua adalah bagian dari identitas karya yang merupakan struktur teks ulasan yang pertama. Selanjutnya, struktur teks ulasan yang kedua yaitu orientasi. Contohnya, Perahu Kertas adalah perpaduan yang apik antara cerita cinta dengan mimpi-mimpi yang tertunda. Kugy yang ingin menjadi penulis dongeng harus dipatahkan oleh kenyataan bahwa uang lebih menjamin daripada sekedar mimpi. Sedangkan Kinan yang ingin menjadi pelukis harus dibelokkan oleh ayahnya sendiri. Baiklah, kita akan lanjut ke struktur teks ulasan yang ketiga yaitu sinopsis. Contoh sinopsis, sejatinya Perahu Kertas adalah sebuah benang merah atas beberapa peristiwa kompleks yang terjadi di dalam hidup Kugy. Kugy adalah perempuan aneh yang ingin menjadi juru dongeng dan hobi membaca. Dia kuliah di Bandung jurusan sastra bersama dengan Nuni, sahabatnya sejak kecil. Di Bandung, dia bertemu dengan Kinan yang merupakan sepupu Eko, pacar dan sahabat Kugy juga. Kilas balik, Kinan adalah seorang pemuda berjiwa seniman tetapi dipaksa untuk kuliah di jurusan yang tidak dia senangi oleh ayahnya yang menganggap melukis hanya membuang-buang waktu. Dalam perkenalan ini, sebenarnya telah digambarkan bahwa Kinan menyukai kepribadian Kugy yang apa adanya. Hanya saja saat itu Kugy memiliki Joshua sebagai pacarnya dan Kugy juga belum menyadari perasaannya kepada Kinan. Hingga Kinan berkenalan dengan Wardah dan Budi, kemudian Kugy bertemu dengan Remi yang baik hati.
Akhir kisah mereka sungguh berputar seperti sebuah komedi dengan lagu yang menyayat hati. Nah, itu dia tadi sinopsis atau ringkasan cerita dari novel yang berjudul Perahu Kertas. Sekarang kita akan lanjut ke struktur teks ulasan yang keempat, yaitu analisis. Seperti yang kita ketahui, karena analisis adalah merupakan pemaparan tentang keberadaan unsur-unsur dari sebuah cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Jadi, analisis dalam novel Perahu Kertas adalah sebagai berikut. Dua orang pemimpi yang bertemu tentu membuat keduanya langsung cocok dan akrab. Sayang saja waktu mempermainkan keduanya sehingga sulit untuk tahu siapa yang menyakiti siapa. Sebenarnya ini adalah kisah percintaan yang paling ribet, nyebelin, sekaligus paling manis dan realistis. Kita semua tahu bahwa cinta memang memiliki jalannya sendiri. Kinan sempat bersama Wardah dan memiliki hubungan yang serius dengan Ludi. Demikian pula dengan Kugi yang sempat bersama Joshua hingga menjalani hubungan yang serius dengan Remy. Tetapi semesta menunjukkan keajaibannya dengan mempertemukan mereka melalui jalan yang terjal. Selain cerita soal percintaan yang manis, Perahu Kertas juga menyuguhkan cerita dua orang pemimpi yang saling bekerja sama untuk membuktikan pada dunia bahwa semua mimpi berhak untuk diraih. Cerita bagaimana Kugi dan Kinan memiliki mimpi yang ditertawakan banyak orang tentu adalah kisah yang terjadi pada nyaris semua individu bernama remaja yang tinggal di Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki mimpi tidak jelas di bidang seni dan sastra. Mereka pasti akan merasakan hubungan yang erat dengan cerita ini. Nah, seperti itulah tadi bagian dari analisis novel Perahu Kertas. Bagian yang terakhir dari struktur teks ulasan itu adalah evaluasi. Nah, di sini evaluasi biasanya memaparkan tentang kelebihan maupun kekurangan suatu karya. Kelebihan dari novel Perahu Kertas itu sendiri adalah buku ini memiliki gaya bahasa yang ringan dan sangat dekat dengan para remaja. Memiliki banyak pesan dan motivasi tetapi tidak menggurui sehingga akan mudah diterima oleh semua kalangan. Selain itu, novel ini memiliki alur yang ringan sekaligus realistis. Satu hal yang menjadi kekurangan dari buku ini adalah ada begitu banyak plot yang terjadi, sehingga jika pembaca tidak fokus akan mudah sekali disesatkan atau bingung dengan apa yang terjadi. Meskipun demikian, plot yang banyak ini terjalin rapi sehingga tidak menjadi gangguan yang nyata. Halaman yang terlalu tebal juga tidak begitu terasa karena gaya bahasanya yang ringan. Tetapi tetap saja halaman yang terlalu tebal tentu tidak ramah bagi mereka yang baru saja memulai membaca. Secara keseluruhan buku ini sangat bagus untuk dibaca. Sebagai bacaan yang ringan, bagi kamu yang sedang kehilangan motivasi sangat disarankan untuk membaca buku ini agar menemukan semangat kembali untuk menggapai mimpi-mimpi. Materi kedua yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini adalah mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Seperti halnya jenis teks lainnya, teks ulasan memiliki kekhasan kaidah kebahasaannya, seperti yang tampak pada contoh-contoh di depan, bahwa karakteristik dari kebahasaan teks ulasan adalah sebagai berikut. Ada 4 kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, konjungsi penerang. Nah, konjungsi penerang biasanya ditunjukkan dengan penggunaan kata bahwa dan yakni. Kemudian yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu ditandai dengan penggunaan kata sejak dan akhirnya. Kemudian yang ketiga ada konjungsi penyebab yang ditandai dengan penggunaan kata sebab oleh karena itu. Dan yang keempat adalah ungkapan saran yang ditandai dengan penggunaan kata hendaknya dan harus. Nah, supaya kalian di sini lebih memahami tentang kaidah kebahasaan dari teks ulasan itu sendiri, nah berikut ini Ibu akan sajikan beberapa contoh dari kaidah kebahasaan teks ulasan. Contoh dari penggunaan konjungsi penerang adalah Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya.
Nah, pada kalimat berikut, konjungsi penerang ditandai dengan penggunaan kata bahwa. Contoh dari penggunaan konjungsi temporal adalah sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Nah, pada kalimat tersebut yang merupakan konjungsi temporalnya adalah penggunaan kata sejak. Contoh dari penggunaan konjungsi penyebab adalah lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Konjungsi penyebab pada kalimat tersebut ditandai dengan penggunaan kata karena. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan ungkapan saran atau pernyataan saran atau rekomendasi. Adalah kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan, alam semesta. Ungkapan saran pada kalimat tersebut ditandai dengan penggunaan kata harus. Nah, demikianlah materi hari ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan terkait materi hari ini, kalian bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring Bahasa Indonesia di DNC Channel Kita Belajar Bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.